Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu kita, Makul Analisa dan Perencanaan Sistem Informasi, Ibu Eva Melinda MKom. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul aplikasi Kayangan Resort. Di sini ada Surti Ayu sebagai pemateri, dan Siti Anissa materi, Arif Rahman, Patricia Novita Dewi sebagai pemateri. Nah, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Surti Ayu. Silakan, Surti Ayu. Saya akan membacakan tentang latar belakang aplikasi penginapan Kayangan Resort Singkawang. Singkawang adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang terkenal dengan budaya Tionghoa yang kental. Kota ini memiliki banyak atraksi wisata termasuk pantai, kuil, dan perayaan tradisional yang menarik wisatawan dari luar maupun dalam negeri. Seiring dengan peningkatan popularitas Singkawang sebagai tujuan wisata, permintaan akan akomodasi penginapan pun meningkat. Kayangan Resort adalah sebuah resort mewah yang terletak di Singkawang. Resort ini menawarkan pengalaman penginapan yang eksklusif dengan fasilitas yang lengkap dan pemandangan alam yang memukau. Kayangan Resort memiliki berbagai jenis kamar, mulai dari kamar standar hingga suite mewah, serta fasilitas seperti restoran, spa, dan kolam renang, dan akses ke pantai pribadi. Dengan meningkatnya permintaan dan popularitas resort ini, Kayangan Resort menyadari kebutuhan akan sistem pemesanan yang efisien dan terintegrasi. Sebelumnya, Kayangan Resort ini menggunakan sistem pemesanan manual yang membutuhkan staf untuk mencatat dan mengelola pemesanan melalui telepon atau email. Sistem ini rentan terhadap kesalahan manusia, kehilangan data, dan kurang efisien dalam menangani jumlah pemesanan yang semakin meningkat. Selain itu, tamu sering mengalami kesulitan dalam mengetahui ketersediaan kamar, melihat harga aktual, atau melakukan reservasi langsung. Aplikasi ini memberikan kemudahan pemesanan untuk para tamu agar dapat dengan mudah melihat ketersediaan kamar, memiliki fasilitas tambahan, dan melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi. Sistem ini akan mengurangi ketergantungan pada proses manual, sehingga staf dapat mengalokasikan waktu mereka untuk tugas-tugas lain yang lebih strategis. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan dan data pemesanan serta pembayaran akan tersimpan dengan aman. Dengan mengimplementasikan aplikasi pemesanan penginapan yang sesuai dengan ketentuan dengan mata kuliah APSI, Kayangan Resort akan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman tamu, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, resort ini dapat lebih bersaing di pasar industri perhotelan yang semakin kompetitif. Selanjutnya yaitu deskripsi produk aplikasi Kayangan Resort. Dalam hal traveling, penginapan merupakan tempat yang sangat dibutuhkan untuk bermalam, entah itu untuk urusan bisnis, wisata, atau kepentingan lainnya. Tempat penginapan juga memberikan jasa dan fasilitas dikarenakan adanya kegiatan pariwisata, di mana dalam hal ini sangat membantu para wisata untuk beristirahat setelah menjalankan perjalanan mereka yang cukup menguras tenaga. Dari uraian di atas, kami membangun atau merancang sebuah aplikasi pemesanan penginapan Kayangan Resort yang merupakan solusi modern dan inovatif untuk memudahkan tamu dalam memesan penginapan mereka di Kayangan Resort Singkawang ini. Aplikasi ini menawarkan fitur yang menarik dan fungsional yang akan membuat pengunjung atau pengguna tertarik. Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap tentang berbagai jenis kamar yang ditawarkan di Kayangan Resort. Pengguna dapat melihat deskripsi kamar,
foto, fasilitas yang tersedia, dan ulasan tamu sebelumnya. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi tentang fasilitas lain di resort, seperti restoran, spa, kolam renang, dan akses menuju ke pantai. Pengguna dapat dengan mudah menjelajahi opsi-opsi ini dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan preferensi mereka. Pengguna juga dapat memberikan saran terkait fasilitas maupun desain dari aplikasi Kayangan Resort ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang diharapkan. Yang pertama yaitu keuntungan bagi tamu. Bagi tamu, aplikasi pemesanan penginapan memberikan pengalaman baik bagi tamu Kayangan Resort. Tamu dapat dengan mudah menjelajahi berbagai pilihan kamar, melihat fasilitas yang tersedia, dan memilih opsi yang sesuai dengan preferensi mereka, dan juga memberi informasi yang akurat dan transparan tentang harga, kebijakan pembatalan, dan layanan tambahan. Kemudian yang kedua, bagi admin. Bagi admin, aplikasi pemesanan penginapan Kayangan Resort dapat mengoptimalkan proses pemesanan dan manajemen penginapan secara keseluruhan. Aplikasi ini akan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Kemudian yang ketiga, bagi pemilik. Bagi pemilik, aplikasi pemesanan penginapan akan mengumpulkan data pemesanan, preferensi tamu, dan tren pasar. Dengan data yang terkumpul, Kayangan Resort dapat melakukan analisis mendalam tentang preferensi tamu, kebiasaan pemesanan, dan pola permintaan. Informasi ini akan membantu resort dalam mengambil keputusan strategis, mengembangkan strategis pemesanan yang lebih efektif, dan menyediakan layanan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan tamu. Kemudian perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama tahapan analisa kebutuhan. Tahapan analisa kebutuhan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, menentukan tujuan aplikasi. Dan yang ketiga, menganalisis proses bisnis. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan perencanaan sistem. Tahapan perencanaan sistem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, merancang arsitektur sistem, dan yang kedua menyusun skema basis data, dan yang ketiga mendefinisikan antarmuka pengguna. Tahapan yang ketiga Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengembangan dan implementasi. Tahapan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membangun aplikasi. Yang kedua, integrasi sistem. Yang ketiga, uji coba dan debugging. Yang keempat, pelatihan pengguna. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahapan peluncuran. Tahapan peluncuran ada rencana peluncuran, ada peluncuran dan pemasaran, kemudian ada pengumpulan umpan balik. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tahapan pemeliharaan dan peningkatan. Tahapan ini ada pemantauan kinerja, ada peningkatan fitur dan fungsionalitas, dan
yang terakhir ada keamanan dan privasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Patricia. Baik, yang selanjutnya adalah analisa kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan admin, di mana admin dapat melakukan proses login dan logout pada halaman admin. Kemudian admin dapat mengelola, menghapus, mengubah, dan menambah data kelas kamar dan data kamar yang tersedia. Kemudian admin dapat mengelola data pemesanan baru, atau admin mengkonfirmasi pemesanan pengunjung, memperpanjang pemesanan, serta menambah pemesanan. Admin dapat melihat semua data dari riwayat pemesanan yang pernah dilakukan pada halaman pemesanan selesai. Kemudian admin dapat melihat dan menghapus masukan atau komentar dari pengunjung yang terdapat pada halaman kritik dan saran. Kemudian admin dapat mengelola, menghapus, menambah, dan mengubah data admin pada menu pengaturan. Dengan mengisi form pemesanan kamar yang tersedia. Kemudian pengunjung dapat memperpanjang jangka pemesanan kamar dengan mengkonfirmasi kepada admin. Kemudian pengunjung dapat mengisi kotak kritik dan saran yang terdapat pada halaman utama sebelah kanan atas. Yang selanjutnya ada kebutuhan sistem, di mana sistem menyediakan informasi pemesanan kamar serta fasilitas-fasilitas yang tersedia, kemudian menyediakan menu untuk mengajukan pendapat atau komentar terhadap program serta fasilitas, serta menyediakan laporan data pemesanan, data kamar, serta data kritik dan saran. Baik, yang selanjutnya adalah URD. Di sini user memiliki beberapa atribut, di mana atribut itu terdiri dari ID user, nama user, email user, telepon user, username user, password user, dan ID user group. Kemudian user terbagi menjadi beberapa kelas di dalam kelas user group, yaitu ID user group dan nama user group. Kemudian user dapat melakukan pemesanan kamar, di mana dalam kelas kamar ini terdapat ID kamar, nomor kamar, harga kamar, fasilitas kamar, ID kelas kamar, dan status kamar. Kemudian kelas kamar ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ID kelas kamar dan nama kelas kamar. Kemudian user juga dapat melakukan atau mengisi menu saran, di mana di kelas saran ini terdapat ID saran, nama saran, email saran, telepon saran, dan isi saran. Kemudian user dapat melakukan reservasi, di mana di dalam kelas reservasi ini terdapat atribut ID reservasi, nama reservasi, telepon reservasi, alamat reservasi, tanggal reservasi masuk, tanggal reservasi keluar, ID kamar, dan status reservasi. Kemudian setelah melakukan reservasi, user dapat melakukan reservasi pembayaran, di mana terdapat atribut ID reservasi pembayaran, tanggal pembayaran, nominal pembayaran, uang bayar, kembalian, dan ID reservasi. Yang selanjutnya adalah LRS. Di dalam kelas user group terdapat ID user group dan nama user group, dan tabel user group memiliki relasi one-to-one dengan tabel user, di mana user memiliki beberapa atribut, yaitu ID user, nama user,
email user, telepon user, username user, password user, dan ID user group. Dan tabel user memiliki relasi one-to-many dengan tabel kamar, di mana tabel kamar memiliki ID kamar, nomor kamar, harga kamar, fasilitas kamar, status kamar, dan ID kelas kamar. Kemudian, tabel kamar memiliki relasi one-to-one dengan tabel kelas kamar yang memiliki atribut ID kelas kamar dan nama kelas kamar. Kemudian, tabel kelas kamar memiliki relasi one-many-to-one dengan tabel reservasi yang terdiri dari ID reservasi, nama reservasi, telepon reservasi, alamat reservasi, tanggal reservasi masuk, tanggal reservasi keluar, ID kamar, dan status reservasi. Dan tabel reservasi ini memiliki relasi one-to-many dengan tabel user. Kemudian, tabel reservasi memiliki relasi one-to-one dengan tabel reservasi pembayaran. Dan tabel user memiliki relasi many-to-many dengan tabel saran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Rahman. Oke, untuk selanjutnya yaitu struktur navigasi. Struktur navigasi pengunjung atau tamu. Setiap tamu akan memasuki dashboard, dan dashboard memiliki 2 tab. Yang pertama tab menu kamar, yang kedua tab kritik dan saran. Setiap menu kamar mempunyai 2 tab juga, yaitu info kamar dan form pemesanan kamar. Untuk melihat kamar-kamar yang pengen sebelum membeli, dia akan melihat info kamar yang ia inginkan. Dan setelah itu, dia akan memesan kamar tersebut. Seandainya kamar tersebut memuaskan, maka si pembeli atau tamu ini akan mengkritik dari hasil penginapan tersebut. Salah satunya di bagian kritik dan saran. Di dalam saran mempunyai form dari kritik dan saran. Maka setiap tamu akan mengisi apa yang dia sudah menginap di penginapan tersebut. Selanjutnya, struktur navigasi admin. Sebelum itu, admin akan menjumpai pada tab login. Admin akan memasuki login tersebut dan menulis nama, email, dan password. Setelah admin sudah memasuki, terus dia akan memasuki tab dashboard. Setiap tab dashboard mempunyai 4 tab. Yang pertama, tab kamar. Tab kamar ini mempunyai 2 tab juga. Pertama, kelas, kamar, dan kamar. Kamar itu mempunyai kelas-kelas. Ada kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas bawah. Apabila dia memesan kamar tersebut, maka akan ditunjukkan kamar. Ada tab yang kedua. Dan setelah itu, sudah melihat kamar yang ingin pengunjung atau tamu, dia akan masuk pemesanan. Si admin juga bisa melihat dari menu pemesanan setiap tamu-tamu yang ingin memesan kamar tersebut.
Pertama, setiap pemesanan ada 2 tab. Yang pertama pemesanan baru, yang kedua pemesanan selesai. Dari pemesanan 2 ini, kamu akan menginap dari hari ini dan selesainya pada hari ini. Ada tab ini. Dan selanjutnya kritik dan saran. Pada tab kritik dan saran, maka si admin bisa melihat hasil-hasil dari kritik dan saran para tamu. Apakah ini bagus atau enggak. Dan selanjutnya si admin bisa melihat menu pengaturan. Pengaturan ini bisa dikontrol juga oleh admin dan user. Tapi kalau untuk user akan diatur pada bagian data diri, nomor HP, dan sebagainya yang bersifat pribadi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada MC. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya pendemo aplikasi. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan mendemokan aplikasi tayangan Resolve. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari pengunjung atau tamu, di mana pada halaman ini terdapat berbagai jenis kamar yang tersedia. Jika pada kamar tersebut bertanda merah, maka kamar ini telah di-booking oleh pengunjung lain. Kemudian jika pengunjung ingin mencari kelas kamar yang diinginkan, klik pilih kelas kamar, maka tampillah kelas kamar yang dicari. Jika ingin melihat info lebih lengkap dari kamar ini, maka klik selengkapnya. Nah, masuklah kita ke dalam halaman info kamar, di mana pada halaman ini terdapat fasilitas yang tersedia, harga kamar, dan form pemesanan. Jika pengunjung ingin memesan kamar ini, maka klikkan tanggal check-in, misalnya saya masukkan tanggal 3, kemudian tanggal check-out, nama, sesuai dengan KTP, NIK, nomor HP, dan alamat. Kemudian klik booking kamar. Nah, di sini terdapat pesan check-in sukses. Selanjutnya akan diproses oleh admin. Kemudian jika pengunjung ingin melakukan kritik atau saran, klik kritik atau saran. Nah, pada halaman ini terdapat form di mana admin harus menitipkan nama, email, nomor telepon, komentar yang akan diajukan. Kemudian klik send message. Klik OK. Nah, pesan tersebut akan terkirim pada halaman admin. Nah, kemudian jika admin ingin login, maka klik login di sini. Masukkan username dan password. Maka berhasil.
Baiklah, di sini telah terdapat halaman dashboard dari admin, di mana pada halaman ini terdapat total kamar seluruhnya, total kamar kosong, total kamar terisi, total kritik dan saran, total check-in, dan total check-out. Nah, pada halaman dashboard juga halaman dashboard admin juga terdapat kelas kamar, data kelas kamar. Nah, pada halaman ini, admin dapat mengelola, menghapus, menambah, atau mengedit kelas kamar. Kemudian, pada halaman kamar, admin dapat mengubah, menambah, dan mengedit data dari data kamar ini. Kemudian, pada menu pemesanan, pada pemesanan baru, admin dapat mengelola, melakukan proses check-out dan perpanjang reservasi. Misalnya, jika ingin memperpanjang reservasi, klik panjang, inputkan lagi tanggal keluar yang diinginkan, kemudian klik perpanjang. Maka otomatis tanggalnya akan berubah. Kemudian jika ingin melakukan proses check-out, maka klik check-out. Nah, di sini sudah ada total pembayaran. Kemudian klik uang yang dibayar. Otomatis uang kembalian juga akan muncul di sini. Kemudian klik bayar. Nah, proses tadi telah masuk ke dalam pemesanan selesai. Nah, ini merupakan laporan dari pemesanan kamar juga dan dapat memudahkan admin dalam mengelola data. Kemudian pada data kritik dan saran, di sini terdapat data-data kritik dan saran yang telah diinputkan oleh pengunjung. Pada data ini, admin hanya dapat menghapus. Kemudian terdapat data pengaturan, di mana pada data ini, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus user yang dapat mengakses halaman admin ini. Dan sekian penjelasan demo aplikasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari kesimpulan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem aplikasi pemesanan penginapan Kayangan Resort merupakan solusi yang efisien dan terintegrasi untuk mengelola proses pemesanan penginapan serta online. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi tamu untuk mencari, memesan, dan membayar penginapan mereka dengan cepat dan mudah. Melalui analisis yang teliti dalam perencanaan sistem informasi, aplikasi ini didesain dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dan mengikuti prinsip-prinsip desain yang baik. Fitur-fitur yang relevan telah diverifikasi dan ditetapkan dengan baik dalam aplikasi ini. Aplikasi pemesanan penginapan Kayangan Resort memberikan berbagai keuntungan, baik bagi pengelola resort dapat mengoptimalkan pemesanan, pemasaran, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan tamu dapat dengan mudah mencari dan memesan penginapan sesuai preferensi mereka. Aplikasi ini memberikan manfaat signifikan bagi pengelolaan resort dan penggunaan dalam meningkatkan pengalaman pemesanan penginapan yang efisien, aman, dan memuaskan. Baik, dari presentasi kami hari ini, kami ucapkan terima kasih.